Ya, mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Yuk, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan yang Kau berikan atas kami. Hari lepas hari ya Bapa, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau memulai ibadah kami pagi ini ya Bapa. Kami minta Tuhan pengurapan yang dari Allah turun di tempat ini, melawat setiap kami yang datang ya Bapa, memulihkan setiap hati yang terluka, memberikan kelegaan, sukacita yang dari Engkau buat setiap hati yang tertekan. Terima kasih Bapa, penuhi ruangan ini dengan hadirat Allah, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Datang dengan seluruh tubuh, jiwa dan roh kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Berkuasalah penuh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Berdaulat penuh Tuhan di dalam hidup kami. Berdaulat penuh, bertatalah Tuhan di atas setiap doa pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Lagi Bapak Ibu, kita mau mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara. Bagi sebagian orang, kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani, yaitu ergon, muncul sebanyak 54 kali. 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang, yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab
hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya Bapak. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Kau berikan atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah Kau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas setiap rencana-rencana indah-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Oh Rama Shikarama Rama. Mari kita naikkan pujian kita, kita naikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kirama Shikarama Rama ya Nalama Syana. Terima kasih semua yang terjadi di dalam hidupku. Ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Mari sama-sama kita belajar pujian ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku.
terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan bersama yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Biar lagu ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apapun yang sudah Kau perbuat Tuhan di dalam hidup kami, terima semuanya ya Bapa sebagai anugerah-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur
Tuhan, Tuhan semua yang ku alami. Mari bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan atas semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Takkan pernah meninggalkan kami, takkan tinggalkanku. Tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai untuk Engkau karena Engkau setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai katakan amin. Oke, boleh tos kanan kiri. Minimal 30 orang. 30 orang ya. Kita di sini ada 150 orang. Yes, haleluya, amin. Ya, mari kita puji Tuhan karena Dia Allah sumber sukacita kita, amin. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kita buang semua gelisah kita, khawatir kita. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, amin. Kau buatku selalu tertawa, Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Karyanya Tuhan sangat mempesona. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa, Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak, siap-siap menari bagi Tuhan, amin.
ada roh Tuhan di dalam hidup kita, kita bersuka cita. Amin. Amin. Karena Tuhan juga perisai hidup kami. Hidup kita selalu dilindungi Dia. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Duduk kembali. Puji nama Tuhan. Selama kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah ragu-ragu. Amin. Terima kasih ya Bapak. Engkau kekuatan kami. Engkau perlindungan kami. Engkau perisai kami ya Tuhan. Engkau Allah yang meneguhkan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perisaiku. Yes Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau beri.
kekuatan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami terus kuat Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang melayakkan seluruh hidup kami ya Bapa. Kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Itu semua yang membuat kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Itu semua yang membuat kami Tuhan mampu berjalan Tuhan. Kirama syikana lalama ya nalama. Orama syana lalama. Biar setiap kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi, boleh terus terhubung dengan Engkau ya Bapa. Orama syikara bara 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 syikara malala bara 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 syikara bara. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu yang memampukan kami ya Bapa. Terhubung denganmu, kami selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Selalu dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Mari kita berhubungan secara pribadi pada Tuhan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari sambil bangkit berdiri kita katakan kita mau terhubung dengan Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur untuk pagi hari ini yang luar biasa Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami, gak ada yang Kau lewatkan. Sesuatu yang baru sedang Kau kerjakan Tuhan. Di musim yang baru, di tahun yang baru Tuhan. Engkau bekerja dengan cara-Mu yang gak pernah kami pikirkan, yang gak pernah timbul di dalam hati kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib.
Terima kasih ya Bapa, biar Engkau terus beracara. Kami sebentar akan mendoakan anak-anak kami, mengurapi mereka, biar mereka menjadi generasi Yeremia di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya anak-anak boleh diajak ke depan, kakak Miracle Kids-nya yang mengajar juga ya. Oke. Irata kaya sandiri nalama show, irapa karata kasyande, irapata kata karara para pasyande. Haleluya, oh Jesus. Tuhan Kau memberkati Joy, Kau memberkati Tuhan Yesus Audrey, Kau memberkati Andrew, Kau memberkati Kak Lena, Kau memberkati Kak Joy, Engkau memberkati Kak Aurel. Tuhan urapan-Mu turun atas mereka, pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Lindungi anak-anak kami dengan kuasa darah Yesus, jauhkan dari segala si jahat, berkati tumbuh kembang mereka, berikan mereka hikmat bijaksana. Tuhan penuhi dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan pakai menjadi generasi yang berbeda di akhir zaman ini. Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus melindungi mereka, jauhkan dari segala niat-niat orang jahat, kekerasan, pengaruh-pengaruh dunia ini, roh-roh LGBTQ, pornografi, kekerasan, kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan, berkat-Mu secara khusus turun atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka, penuhi mereka, penuhi mereka Tuhan, penuhi mereka, berkati sekolah mereka, berkati orang tua mereka, papa mama mereka Tuhan, berkati dalam pekerjaannya, dan biar terus mendidik dengan hati yang takut kepada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik biar boleh naik ke atas untuk ikut kelas sekolah minggu, kelas Miracle Kids. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang terbaulat atasku. Sekali lagi, ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami semua siap belajar dari firman-Mu. Ampuni dan layakkan hamba-Mu, biar sukacita ilahi mengalir di antara kami semua. Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Kami semua sedang belajar bersama. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Shalom, apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa ya. Coba toleh kanan kiri, luar biasa atau matanya bercahaya kah gitu ya. Secara kalau pakai kacamata tetap kelihatan bercahaya ya. Oke.
Saudara, hari ini saya akan share tentang tahun Ibrani, ya, tahun 5785. Nah, pertanyaannya kenapa kita mesti tahu ini ya, tahu tahun Ibrani 5785 ya. Tahun Ibrani lebih lama, lebih banyak daripada tahun Masehi ya, saudara ya. Lebih banyak karena kan tahun Masehi mulai Tuhan Yesus lahir, sedang tahun Ibrani kan dari awal ya. Nah, di tahun Ibrani kita udah masuk di tahun 5785, 5785. Nah, masuknya kapan? Rabu petang kemarin ya, jam 6 sore itu udah masuk di tahun yang baru. Kalau kalender kita 2 Oktober 2024. Nah, nanti kita akan lihat kenapa disebut tahun PH gitu ya. PH, bacanya bener enggak? Saya enggak bisa bahasa Ibrani, tapi yang saya dengar juga seperti itu. PH. Nah, teman-teman semua, mungkin pertanyaan kita ya, elah kita kan udah Kristen, kita orang Indonesia, kenapa kita mesti tahu itu? Nah, Bapak Saudara, kita memang harus tahu, saudara, harus tahu karena Israel itu kalendernya Allah, jamnya Allah. Apa yang terjadi di Israel modern sekarang pun kita terus harus berdoa untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian juga Alkitab kita ini backgroundnya bukan Jawa gitu ya, bukan Maduris ya, tapi Yahudi gitu ya, seperti itu. Nah, Tuhan pakai itu. Tuhan Yesus juga waktu jadi manusia juga bukan jadi orang Batak ya, jadi orang Yahudi. Oleh karena itu kita harus ngerti hal ini supaya kita tahu pergerakan Allah. Alkitab kita backgroundnya juga sana. Pergerakan Allah di akhir zaman ini, Allah sedang melakukan apa, bekerja secara bagaimana, dan kita sendiri juga harus memberikan satu respon sesuai dengan kehendak Allah pada zamannya. Ya. Ada dikatakan Daud itu berkenan di hadapanku, kata Tuhan, karena dia melakukan kehendakku pada zamannya gitu ya. Beda lagi nanti pada zaman yang lain, beda lagi. Nah, ayo kita sekarang perhatikan lebih lanjut. Nah, tahun baru itu istilahnya Rosh Hashanah ya, Rosh Hashanah atau hari raya awal tahun bagi orang Ibrani. Pada tahun 2024 ini perayaan tahun baru itu masuk ke tahun 5785 PH, dimulai dari petang hari tanggal 2 Oktober 2024 nanti berakhir sampai 22 September tahun depan 2025. Nah, seperti ini ya, saudara. Yang kita ambil di sini dua angka yang belakang ini ya, saudara ya. 80 ini dekadenya, kemudian 5 ya, saudara ya. 5, 80 ini P ya, P. P itu huruf Ibraninya seperti ini, dikatakan seperti mulut gitu ya, seperti mulut. Nah, kemudian kalau angka 5 he itu seperti ini. Nah, aduh, kita mau belajar bahasa Ibrani atau gimana Bu? Gak apa-apa, ini yang simple aja. PH 85 tadi disebut PH. Nah, P ini tadi lambangnya seperti ini adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Katakan bersama saya, mulut. Nah, kenapa ini Tuhan bicara tentang mulut? Nah, kemudian he tadi ini lambangnya adalah angka 5 dari alfabet Ibrani yang berarti apa? Jendela ya, jendela, windows ya. Seorang nabiah Tamara Juli mengatakan windows ya. Windows yang the windows is opportunity ya. Jadi jendela itu melambangkan satu kesempatan yang terbuka, open opportunity. Nah, kita lihat selanjutnya P mulut. Nah, P mulut. Teman-teman semua ya. Teman-teman semua, jadi selama dekade 80 ini Tuhan berikan satu peringatan kepada kita, warning buat kita semua termasuk saya, hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati gunakan mulutmu ya. Hati-hati gunakan mulutmu
Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Saudara, kita anak Tuhan diingatkan hati-hati dengan mulut kita. Kalau hari-hari ini saya bicara mulut, itu termasuk ini loh, jari kita, jempol kita, apa yang ditulis ya. Apa yang ditulis di medsos kita, di status kita, FB kita, IG kita. Nah itu termasuk itu Bapak Ibu Saudara. Ya Bu, itu kan cuman masalah mulut. Tapi Tuhan berkata, segala apa yang kita ucapkan one day akan diperhadapkan pada pengadilan Allah. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting ya. Saudara, jangan terbawa arus ikut-ikutan hater speak ya. Hater speak nggak puas dengan otoritas, nggak puas dengan pemimpin-pemimpin, terus kita ikut-ikutan hater speak. Jangan terbawa arus. Yesaya 39 kalau nggak salah. Kita membaca satu ayat beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu di Gema. Tuhan bilang begini melalui Yesaya, Kores adalah hambaku, aku akan memakai dia. Ayat itu berbicara banget dalam hati saya. Saya renungkan Kores itu orang kafir, gak percaya Tuhan. Tapi Tuhan bisa bilang begitu. Kenapa? Karena Tuhan bisa memakai Kores. Bisa memakai siapapun. Oleh karena itu bagian kita berdoa. Bukan ikut-ikutan mengutui, hater speak, ini ono, ini ono. Apalagi ditulis di medsos. Nah, ini hati-hati ya. Kita hati-hati. Sebaiknya kita mendoakan saja. Kalau lihat sesuatu not fair. Di dunia ini not fair. Hampir semua everything is not fair gitu ya. Tapi kita harus ingat God is so good. Allah sangat baik kepada kita. Jadi kita ingatkan itu. Kalau kita terlalu tertekan, terpressure dengan not fair, ini ono gitu ya. Ingat, God is so good. Allah itu sangat baik. Nah, sekarang kita lihat di sini 5785 sorry. Apakah saya salah menyusunnya? Ntar, ini kayaknya lebih, nah ini. Deklarasikan, ucapkan, lebih baik mulut itu digunakan, deklarasikan, ucapkan apa satu? Firman Tuhan. Perkatakan aja firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan setiap hari. Kita baca Gema kan, ayat-ayat yang memberkati, ucapkan, tulis. Mulut kan tadi termasuk ini ya loh zaman sekarang, termasuk jari kita gitu ya. Hati-hati dengan yang ditulis ya saudara ya, hati-hati gitu. Nah itu ucapkan, perkatakan, lebih baik perkatakan firman Tuhan. Kita melihat sesuatu not fair, sesuatu membahayakan, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan mau kita diintimidasi iblis. Lu kan gini, kamu kan begini, apa kamu gak mungkin punya masa depan. Orang tuamu aja seperti itu. Orang tuamu gak punya duit. Gak mungkin kamu punya masa depan yang indah. Gak mungkin kamu bisa kuliah di tempat yang baik. Gak mungkin begini, gak mungkin begitu. Anak-anak muda dengar. Saya beberapa kali cerita, ada adik rohani kami yang sekarang jadi seorang banker. Secara nanti bulan depan dia akan datang di panitianya Mycom, tapi semua diundang karena dia akan bicara tentang financial wisdom ya, seperti itu, bagaimana mengelola uang dengan baik. Dia dari keluarga yang sederhana dulunya, dan kita bilang nggak apa-apa deh, kamu kuliah di negeri juga nggak apa-apa kok gitu ya. Kuliah di UNER akhirnya, saudara. Akhirnya kuliah di UNER dan sekarang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Nah saudara, nanti bulan depan dia akan datang. Nah, ayo kita perkatakan masa depanmu di tangan Tuhan.
Masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita harus baca firman Tuhan, perkatakan itu, janji perlindungannya dalam Mazmur 91 gitu ya. Itu luar biasa. Saudara, almarhum ayah saya dulu saudara ya, kalau saya pulang itu saya suka gini, ini kenapa makanan banyak sekali ya? Di kulkas ada, di meja ada, pokoknya banyak itu, di lemari ada. Yang beli gini untuk makan sehari-harinya kami anak-anak sudah catering kan ya saudara. Itu makanan banyak banget. Yang tuh bilangnya begini, yangnya Jeremy itu. Aku juga nggak tahu. Kalau anak-anak itu pengerja main ke sini semua juga saya jamu makan, tapi makanan ada terus yang ngasih. Ya catering tetap jalan. Yang suka ngutip Mazmur 91 ayat 16. Kata firman Tuhan dikenyangkan, makanya ini kenyang banyak makanan katanya gitu. Ya saudara, kita ketawa semua. Nah saudara, firman Tuhan itu ya dan amin saudara. Nah, firman Tuhan, saya di rumah 2 minggu naik hampir 7 kilo. Ya, tapi jangan diikuti. Jangan diikuti yang itu saudara. Karena banyak makanan. Ntar kadang-kadang yang nggak cocok dengan cateringnya. Yang bikin apa, tak masakkan apa, saya masih masak dan sebagainya. Dan nggak Jeremy uga-ugahan makan, iyalah maknya yang makan. Saya nimbang dan kaget sekali saudara. Berat saya dari 45 ke 52, 7 kilo ini gak main-main. Banyak banget naiknya itu dalam waktu 2 minggu lebih. Ya, secara waktu pandemi itu loh saudara. Jeremy kan masih sekolahnya online jadi bisa berlama-lama di rumah eyangnya. Ketawa saya sampai kalau ingat saya. Nah, kembali ke sini. Ayo perkatakan. Wah, sekarang kita itu lagi mikir nih ketakutan, megatrust dan sebagainya. Sudah perkatakan Mazmur 91. Janji perlindungan Tuhan ya dan amin ya. Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya di luar kota sedang menuntut ilmu di luar negeri, percaya sudah Tuhan jagai doakan mereka setiap hari. Tapi tentunya juga di telepon, di call ya saudara ya. Tidak hanya didoakan aja ya saudara ya. Seperti itu, di telepon, di call, tanyai kabarnya, diarahkan. Nah saudara diajak doa bareng ya. Dibacakan firman Tuhan dan sebagainya. Sempatkan saudara baca firman Tuhan bareng itu juga penting banget saudara ya. Seperti itu. Firman Tuhan tuh berbicara dalam roh kita. Waktu kita perkatakan dia berkuasa, itu khotbah saya 2 minggu yang lalu. Firman-Nya berdaulat atas hidup kita. Kemarin di Efesus 6 yang kita baca di Gema saudara. Ada satu ayat yang sejak Jeremy baby selalu saya bacakan sampai dia hafal sampai sekarang. Efesus 6 ayat 1. Cuma kita dulu ucapkan bahasa Inggris saudara. Jadi dari baby belajar ngomong sudah saya bacakan, Pak Haryo saksinya. Ayatnya bunyinya apa? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6 verse 1. Sampai sekarang dia luar kepala. Anak-anak, taati dan hormati orang tuamu di dalam Tuhan. Sebab itu sebuah kebenaran, itu dengan bahasa saya. Saudara bisa cek Efesus 6 ayat 1. Seperti itu, saya terus perkatakan itu, saya terus perkatakan itu. Sampai satu saat ada seorang ibu datang kepada saya, dia sedang ada satu pergumulan tentang anaknya. Anaknya yang susah diatur, kalau pulang malam, terus kemudian enggak malam minggu aja pulang malam, apalagi malam minggu katanya gitu. Jalannya udah enggak tahu kemana-mana karena udah bawa mobil ya, sudah bawa mobil walaupun masih remaja, sudah bawa mobil sendiri. Nah, kemudian sudah dan dia dikagetkan dengan foto-foto IG-nya yang enggak sopan ya, yang enggak baik seperti itu. Hancur hatinya ibu ini. Saya bilang sudah ditegur, sudah dinasihati, melawan Kak. Dia melawan, mengata-ngatai dan sebagainya kepada orang, dan dia tanya, kalau Jeremy gimana Kak?
Jeremy kalau malam minggu kemana Kak? Malam minggu ya dengan papi maminya, saya bilang gitu. Jeremy malam minggu ya dengan papi maminya, nggak ada acara jalan sendiri. Ya pernah dia pamit ingin makan sore dengan temannya di mana di McD ya pernah, paling bisa dibilang setahun 3 kali 4 kali kalau habis rapotan kadang-kadang dia bilang begitu. Dan itu pun rame-rame dengan beberapa temannya gitu ya saudara ya. Enggak sering saya bilang gitu. Terus kalau dikasih tahu menjawab enggak Kak, melawan enggak Kak? Sejauh ini ya kadang-kadang mama gitu sih gitu, tapi habis itu udah ya saudara enggak sampai yang ngata-ngatain orang tuanya. Saudara ayo perkatakan firman Tuhan pada anak-anak kita. Firman Tuhan itu berkuasa. Kemudian apalagi yang harus kita ucapkan? Deklarasi Pentakosta ketiga, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar ritual. Oh setiap kita mau ibadah memperkatakan Pentakosta ketiga, di EPT kita memperkatakan itu gitu ya. Mungkin di Dorama kadang-kadang kita ucapkan itu, kita deklarasikan, di doa pagi dan kita deklarasikan, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Karena itu isi hatinya Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, amanat agungnya diselesaikan di akhir zaman ini sebelum Tuhan datang. Dan masih banyak lagi yang Anda bisa lakukan. Ucapkan perkataan yang memberkati. Satu kali dalam satu artikel saya baca Thomas Alva Edison pulang ke rumahnya, dia sudah jadi ilmuwan yang terkenal, pulang ke rumahnya dulu di mana dia dibesarkan bersama orang tuanya. Ibunya sudah dipanggil Tuhan, dia lihat rak buku, lemari gitu ya. Dan dia mulai buka-buka, baca-baca dan dia menemukan satu surat dari gurunya. Dia ingat surat ini diberikan kepada mamanya. Ini kasihkan mamamu ya surat ini gitu ya. Nah, kemudian dia buka surat itu dan dia kaget. Karena di surat itu dikatakan mulai sekarang sebaiknya Thomas sudah tidak sekolah di sini. Karena anak ini nggak bisa dididik, dia terlalu bodoh atau bagaimana, pokoknya seperti itu. Tapi mamanya bilang apa? Waktu mamanya baca itu mamanya terdiam, Thomas merenungkan itu, mengingat itu. Dan mamanya, mama, Bu Guru bilang gimana? Dilipatlah surat itu dan bilang, nak, kamu terlalu pandai. Mulai besok belajar dengan mama. Kamu terlalu pandai, jadi Bapak Ibu Guru tidak bisa mengajar kamu karena kamu pintar banget. Itu bahasanya, itu bahasa yang memberkati. Ucapkan bahasa-bahasa yang memberkati sesamamu, kepada anak-anakmu, kepada suamimu. Suami jangan dibodoh-bodohin, dasar gak bisa cari duit, makanya kita begini, utang kita banyak. Enggak ada yang seperti itu. Berkati suaminya, ucapkan berkat yang baik. Demikian pula suami terhadap istri. Dasar kagak bisa masak tiap hari asin melulu. Ya bilangin, yang kurangin garamnya dikit dong yang. Kita semua mau sehat nih, gitu yang baik dong. Dasar gak bisa masak, nggak seperti si itu istrinya itu. Ya udah makan di sono aja gitu. Nah, kita kembali ke Thomas Alva Edison, itu mamanya hebat. Waktu dia lihat surat itu, mamaku memang hebat. Akhirnya dia homeschooling dan dibantu mamanya, dan dia jadi seorang penemu yang dipatenkan, kurang lebih penemuannya itu 2000-an, banyak banget. Apakah itu orang bodoh? Halo? Mungkin belum menemukan sistem ngajarin anak yang terlalu pinter ini gitu ya. Makanya dibilang seperti itu. Ayo, makanya mulut kita pakai untuk memberkati. Saya dan Pak Haryo kalau mengunjungi, mendoakan saudara, teman yang dirawat di rumah sakit, saya tahu Pak Haryo langsung, waduh, mukanya bersinar-sinar, ini udah sembuh ini gitu ya. Dan dia ikut ketawa, hatinya semangat. Kalau masuk di menjenguk teman yang sakit, oh kamu pucat, kayaknya ini deh. Jangan tuh melemahkan iman. Kamu tambah kurus lagi, tambah gini lah. Ucapkan kata-kata yang memberkati gitu ya. Itu Pak Haryo itu matanya udah bersinar-sinar, nggak kayak sakit nih, sebentar lagi juga akan pulang ini, dokter pasti bilang akan pulang ke rumah, udah sehat ya. Itu membangkitkan semangat.
Ya, ayo gunakan di tahun PH mulut kita untuk mendeklarasikan yang benar. Oke. Sekarang kita lihat He. He itu adalah angka 5 dari alfabet Ibrani yang berarti jendela. Katakan bersama saya apa? Jendela. Nah, angka 5 dari bahasa Ibrani He ini mempunyai arti melihat atau menyaksikan. Di dalam penafsiran yang lain dikatakan juga ruah ya, roh ya. Seperti itu. Nah, kalau seorang nabiah mengatakan berarti jendela-jendela kesempatan sedang dibukakan. Ya, saudara sedang dibawa ke tempat yang luas, yang lapang gitu. Hamba Tuhan itu mengatakan begitu. Nah, saudara, jendela kesempatan sedang dibukakan melalui karya Roh Kudusnya yang dahsyat. Yang paling penting garis bawahi di sini apa ini? Baca sama-sama. Karya Roh Kudusnya yang dahsyat. Saya pikir ya makanya keren banget ya, pas banget ini musim Pentakosta ketiga, saudara ya. Saudara, kita harus ingat itu Roh Kudusnya sedang dicurahkan secara ajaib. Kita lihat dulu, saya rupanya salah meletakkan posisinya. Jadi 5785 adalah musim Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat. Ucapkan bersama saya. Musim Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat. Saudara, Roh Kudus itu satu pribadi. Tuhan sendiri yang Tuhan Yesus janjikan menuntun engkau dalam segala kebenaran. Dia akan menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Halo anak-anak muda, waktu engkau gak bisa bertanya dengan siapa-siapa, tanya Roh Kudus. Dia akan tunjukkan apa yang kamu lakukan gak benar anakku. Kamu harus lakukan yang ini, seperti itu. Roh Kudus so real, gak hanya anak-anak muda, ibu-ibu, para istri, bapak-bapak juga. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kita harus belajar akan hal itu. Berikan satu persekutuan dengan Dia, ucapkan ya. Dalam salah satu bukunya Pastor Benny Hinn mengatakan good morning Holy Spirit. Ucapkan selamat pagi karena Dia pribadi. Dan jangan buat Dia berduka. Nah, Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Kita akan melihat yang seperti Sakeus diubahkan. Yang seperti wanita Samaria diubahkan, yang seperti Rasul Paulus diubahkan. Ada seorang ibu berdoa terus buat suaminya, berdoa terus buat suaminya. Tiba-tiba suaminya sungguh-sungguh kembali datang kepada Tuhan. Ya. Saya berdoa dan saya sampaikan kepada ibu yang bercerita tentang anaknya. Dan saya bilang Roh Kudus sanggup menjamah dia, merubah dia. Ya, emang bisa Kak? Kita lihat dong, Rasul Paulus 180 derajat loh dirubah oleh Tuhan. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Jamah, penuhi Roh Kudus anak-anak kami Tuhan. Jamah, penuhi Roh Kudus Tuhan keluarga kami. Doa saya selalu seperti itu. Nah, sekarang kemudian apa? Musim percepatan ilahi. Katakan bersama saya apa? Musim percepatan ilahi. Kuasa manifestasi supranatural dinyatakan secara besar-besaran. Jendela dibukakan kan? Seperti ini. Percepatan, saudara. Percepatan itu ada hal yang di luar dugaan kita, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba terjadi, tiba-tiba terjadi. Saudara, dulu waktu CK5 masih beribadah di Kebun Sirih ya, Menara Kebun Sirih itu, menara apa namanya Bang, lupa saya Bang Atur, ya Menara Kebun Sirih ya, di sana saya ingat saudara, Ibu Indri itu setiap mau firmankan beliau yang berdoa, itu mengatakan, percepatan terjadi, akselerasi terjadi. Selalu ucapkan itu. Saya mengikuti, saya juga perkatakan, saya mulai Tuhan ajar saya supaya saya juga bisa bisa sefrekuensi gitu, punya menangkap pesan Tuhan ini. Sampai satu kali tiba-tiba Bu Indri bilang gini, Marta, tahu enggak
Joseph itu putra beliau. Itu dari kelas berapa ya itu ya? Dari kelas 4 nggak naik ke kelas 5 gitu ya. Saya kaget saudara. Ini papi maminya orang pinter-pinter ini. Ya, nggak naik ke kelas 5. Maksudnya Bu, saya bilang, tapi naik ke kelas 6. Terjadi akselerasi saudara. Anak ini pinter banget saudara ya. Sekarang sudah jadi pastor saudara ya. Saya sudah dipakai Tuhan dan sekarang tuh sedang menempuh studi S3 saudara. Cepet banget terjadi akselerasi. Saya renungkan iya ya. Bu Indri selalu berkatakan akselerasi terjadi, percepatan terjadi. Dan kemudian saya lihat perbuatan Tuhan dalam diri Brother Joseph ini. Sekarang sudah jadi pastor saudara. Dia masih sangat muda, sedang menempuh studi S3. Sebenarnya waktu itu belum bisa jadi guru kom karena usianya kan ada. Guru kom 100 itu ada usianya saudara, sekian minimal. Tapi Om Haryonya gak apa-apa. Orang dia sudah STH, dia sudah S1 teologi. Dia juga hidup benar, dia sudah menyampaikan firman, tetap daftarkan. Dan akhirnya diterima, saudara. Mungkin di lingkungan guru-guru kom, dia guru kom termuda saat ini, saudara. Itu luar biasa, berkat Tuhan turun atas dia. Nah ke depan ini kita nggak tahu, saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan, saudara. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, kita percaya aja kalau Roh Kudus dicurahkan, hal-hal yang supranatural masih bisa terjadi. Amin. Kesembuhan supranatural masih bisa terjadi. Oleh karena itu kita tetap setia, kita adakan ibadah kesembuhan ilahi ya saudara ya. Nah, walaupun dunia kedokteran sudah sangat maju, kita masih tetap percaya. Ya hikmat dokter itu juga dari Tuhan saudara ya. Oke. Nah kemudian musim pencurahan Roh Kudus besar-besaran, saat rohnya dicurahkan maka pemulihan terjadi. Ada banyak hal yang saudara ya, di luar bayangan kita Tuhan akan kerjakan. Kalau saudara lihat Amerika saat ini sedang dilawat Tuhan. Di jalan-jalan itu banyak pastor-pastor muda berkhotbah dan orang-orang LGBT datang berlutut di kaki Tuhan minta ampun di jalanan saudara kepada Tuhan Yesus bertobat. Seperti itu banyak terjadi karena Roh Kudus sedang bekerja. Ayo kita terus percaya. Itu kaitannya tadi deklarasikan tadi loh Pentakosta ketiga biar benar-benar dinyatakan ya. Saudara beberapa yang lalu Pak Haryo pasang itu ya saudara videonya Cornelis. Cornelis itu putranya Kak Mesak ya, kakak-kakak rohaninya Ruben Nando di Aksa sana. Nggak tahu bisa di jamaah Tuhan dilawat. Saya ngeliatnya sampai nangis saudara. Bisa seperti itu. Cornelis masih kecil, dia TK itu ya dia ya. Mungkin masih 4-5 tahun Cornelis, tapi lihat ya dia bisa seperti nyembah Tuhan sungguh-sungguh, bukan seperti ya itu sungguh-sungguh, itu tulus, anak-anak nggak pura-pura, saudara sungguh-sungguh itu. Sampai divideoin mungkin sama gurunya. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya baru ngelihat juga dari gerejanya Pastor Vladimir Sevchak, anak muda 14 tahun juga sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya lihat aduh ini 14 tahun powerful gitu ya. Dan dia bilang thank you, saya di mentor Pastor Sevchak dan saya menyampaikan dilatih untuk menyampaikan firman Tuhan. Ayo semua bisa dipakai Tuhan ya. Ini nanti salah nempatkannya saya ingat ya. Jadi kita lihat sekarang di sini. Kisah Rasul 3 ayat 21 ya kita baca sama-sama. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Berarti satu saat Tuhan akan datang. Sebelum Tuhan datang pemulihan Tuhan kerjakan. Makanya bagian kita menyelesaikan amanat agung itu saudara. Dan kita menyatakan mujizat Tuhan masih ada. Ada pemulihan. Ini
dikatakan di sini ini loh ya. Pemulihan segala sesuatu. Halo, kalau segala sesuatu termasuk pemulihan keluarga enggak? Kalau segala sesuatu termasuk pemulihan ekonomi enggak? Pemulihan kesehatan enggak? Semua. Pegang gitu. Ya, oke. Nah, apa saja yang dipulihkan ini ya, segala sesuatu, ekonomi, kesehatan, hubungan-hubungan keluarga dan lain-lain ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi kita harus kembali pada fokus ini saudara, tahun 2033 ulang tahun gereja yang ke-2000 karena gereja lahir kan 33 di tahun 33 di Yerusalem, Pentakosta yang pertama. Fokus ke situ, kita percaya Roh Kudus dicurahkan secara dahsyat seperti hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama seperti janjinya. Nah, saudara, kalau Pentakosta yang pertama tahun 33 aja segitu kerennya. Kalau hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama, pasti saudara itu jauh lebih keren yang disebut Pentakosta ketiga itu. Nah, sekarang juga fokusnya kita apa? Harvest now, penuaian sedang terjadi. Ucapkan bersama saya harvest now. Harvest now, ya, penuaian sedang terjadi. Terus perkatakan, ucapkan, penuaian sedang terjadi. Everyone for Jesus ya saudara. Ya, Jesus for everyone gitu ya. Seperti itu. Jadi saudara, hamba Tuhan sepakat akan ada perjumpaan secara otentik setiap orang dengan Tuhan Yesus. Wah, berarti semua manusia akan bertobat. Nah, itu pilihan. Tapi Tuhan sudah memberikan jalan keluar, ada perjumpaan secara otentik ya saudara ya. Itu pilihan. Oleh karena itu kita berdoa supaya orang gak mengeraskan hati saudara ya. Orang gak mengeraskan hati, melembutkan hatinya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat terakhir, baca bersama-sama Yoel 2, 28, 32 atau bergantian saja karena cukup panjang ya. Saya mulai 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Sama-sama. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat. 32 baca sama-sama yuk, 23. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Saudara, Tuhan Yesus baik. Jadi memang ada gumpalan asap, ada goncangan-goncangan juga mengikuti itu, tapi yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jangan takut, tetap percaya firman-Nya. Firman-Nya enggak berubah. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya, haleluya. Siapa yang rindu amanat agung Tuhan diselesaikan ya. Oke, haleluya. Oh, ratakashikararara. Kiratakararara. Ya Pak Leo ya, Suara saya agak rendah. Haleluya, haleluya, haleluya. Di tahun yang baru Tuhan juga memberikan kasih karunia yang baru, rahmatnya yang baru seperti janjinya di Ratapan 3:22 ya. Biar rohmu bekerja di seluruh dunia. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan.
bersama, biar ini menjadi doa kita. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Katakan bersama, mengalirlah, Roh-Mu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertolongan. Amin. Sampai semua suku bangsa menyembah-Mu ya Allah. Mengalirlah, mengalirlah Roh-Mu ya Tuhan. Mengalirlah Roh-Mu sekarang. Amin Tuhan. Penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu, curahkanlah hujan pertolongan. Kami sangat percaya. Sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Sampai semua suku bangsa, mengenal-Mu ya Allah. Sampai semua suku bangsa, menyembah-Mu ya Allah. Haleluya, amin, haleluya Tuhan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bersahabat, bergaul karib dengan Roh Kudus dalam hidup kami everyday. Secara alamiah Tuhan. Biar hidup kami dituntun dalam segala kebenaran. Dan perkara-perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pakai mulut kami untuk memberitakan firman-Mu, memperkatakan kebenaran-Mu, janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, percepatan akan terjadi Tuhan. Kami nggak tahu akan apa yang akan terjadi. Kami dibawa ke dalam satu musim yang baru, tapi ada Roh Kudus yang menuntun hidup kami semua. Kami tahu Tuhan, amanat agung-Mu diselesaikan sebelum Kau datang yang kedua kali. Penuaian besar akan terjadi. Pakai kami semua, kami yang anak muda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, semua biar Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau mengurapi kami semua. Terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyi bukan dengan barang fana. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan dengan iman. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum dengan iman. Haleluya. Melalui perjamuan kudus pagi hari ini, Tuhan mau memberkati kita semua. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan berikan berkat-Mu berkelimpahan. Ada jalan keluar. Terima, terima, terima. Ora la badagara la masyakara la badagara la bo. Haleluya. Haleluya. Oh, bulu yang terkulai tidak Kau patahkan, sumbu yang hampir pudar tidak Kau padamkan ya Tuhan. Bahkan Kau memberikan semangat baru orang-orang yang dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Oh, bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi mengatasi awan-awan, mengatasi badai hidup. Haleluya. Ora la badagara la badagara la badagara la badagara la badagara la badagara. Ya la badagara la badagara la badagara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Ini minggu pertama, mungkin Bapak Ibu Saudara mempersembahkan untuk persepuluhan, ucapan syukur untuk pembangunan. Silahkan Bapak Ibu Saudara memberikan dengan sukacita. Lalu Bapak Ibu Saudara di grup-grup WA, Iki juga ada persembahan. Silahkan yang Iki itu ibadah kesembuhan ilahi. Yang mau menabur untuk Iki bisa menabur di situ juga. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada amplop yang baru saudara ya. Ini percetakannya namanya Haryo Printing saudara ya. Karena ini yang nyetak saya, yang ngelimi saya juga, yang motongi saya. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Baik, mari kita memberikan dengan sukacita. Kita angkat satu lagu pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Amin. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati. Bapak Ibu Saudara, ini tanggal 6 Oktober. Karena ini tanggal 6 Oktober ini ulang tahun Gereja Bethel Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sinode Gereja Bethel Indonesia, kita semua berada di bawah Sinode Gereja Bethel Indonesia. Ini ulang tahun yang ke-54. GBI lahir di mana? Lahir di Sukabumi. Ya, pendirinya adalah Bapak Ho Leong Sen atau Bapak H.L. Senduk ya. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu membangun saudara GBI di Petamburan, Sekolah Alkitab Petamburan, dan itu semua hasil dari pelayanan dari Bapak Pendeta H.L. Senduk. Oke, kita akan dengarkan pesan dari Ketua Sinode sekarang, yaitu Pendeta Rubin Adi Abraham. Singkat ya. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 1970 GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. H.L. Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja Bethel Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Saudara, pengumuman selanjutnya yaitu hari ini ada ibadah Maikom jam 1 siang. Anak-anak muda akan beribadah bersama-sama dengan kita. Lalu ada doa pagi tetap ada ya, Selasa, Kamis dan Sabtu. Hari Rabu itu Miracle Watchtower jam 7:30 malam. Hari Kamis ada ibadah wanita, dan Jumat itu
ada Azusa Prayer Tower. Oh ya, Sabtu ini tidak ada doa pagi karena kita semua doa pekerja di SICC, di MDPJ. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku Haleluya, haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian ya Bapa. Terima kasih Tuhan Amin. untuk pagi hari Ya, ini. Tuhan. Terima kasih kami belum merasakan hadirat Allah memenuhi tempat ini dan memenuhi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap firman yang sudah boleh kami dengar Tuhan. Haleluya. Kami mau terus belajar menjaga mulut kami, mendeklarasikan melalui mulut kami, mendeklarasikan firman-Mu, mendeklarasikan janji-janji-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, pakai lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi. Engkau memperluas setiap pelayanannya ya Bapak. Berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai, membimbing dan juga yang menyediakan setiap yang diperlukan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan saat kami datang dan kami pulang tidak akan pernah sama lagi. Karena kami boleh menerima hadirat Allah. Kami boleh merasakan hadirat Allah yang menyembuhkan, yang memulihkan dan menguatkan setiap kami Tuhan. Biar kami Tuhan sehari demi sehari Tuhan, kami boleh berjalan dengan kekuatan yang dari Allah. Kami boleh berjalan mengikuti setiap rencana-rencana Allah. Terima kasih Bapa, lawan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, menjadikan kami jemaat yang semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Bapa, mulai dari Pastor Niko Notora Harjo beserta keluarga dan timnya, Bapak Timotius Sardono beserta keluarga dan timnya, Bapak Haryo Wijakso bersama tim dan keluarganya ya Bapak. Kami bawa setiap hamba-hamba ini dalam tangan kasih-Mu. Pengurapan yang dari Allah turun atas setiap hamba-hamba-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta yang ketiga Tuhan, mereka Engkau mampukan dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, membawa setiap kami dan anak-anaknya Tuhan, di jemaat-jemaatnya ya Bapak, boleh bersatu hati, sehati Tuhan, menuntaskan amanat agung-Mu yang terakhir Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga setiap kondisi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Oh Rama Shikara para maya. Oh kami berkata Tuhan, mulut kami berkata, diberkati Indonesia. Shalom atas Indonesia turun, damai sejahtera Allah turun. Kami percaya Tuhan, maka kami berkata-kata di dalam nama-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari demi hari akan terjadi lawatan Allah yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, hari demi hari akan terjadi pertobatan demi pertobatan atas bangsa kami Tuhan. Pakai bangsa kami lebih dahsyat lagi. Pakai bangsa kami Tuhan, agar bangsa kami Tuhan boleh lebih lagi Tuhan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Pakai doa bangsa kami Tuhan menjadi Pentakosta, menjadi messenger of the third of Pentecost Tuhan. Kami berdoa Tuhan, api Pentakosta-Mu boleh nyala atas bangsa kami, lahir di Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, sehingga everyone untuk Tuhan Yesus boleh terjadi ya Bapak. Berkati pemerintahan bangsa kami ya Bapak, untuk proses nanti peralihan tanggal 20 Oktober Tuhan yang menyertainya semua boleh berjalan dengan baik. Berdoa untuk pilkada nanti Tuhan secara serentak, Engkau yang berdaulat penuh Tuhan. Pemimpin yang takut akan Allah Engkau berikan atas setiap bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu dan kami siap untuk menerima berkat yang dari Engkau. Berkati semua yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang menolong kami semua, yang sakit Kau sembuhkan. Oh Tuhan, yang kekurangan Tuhan Kau mencukupi, bahkan berkelimpahan. Ada pokok-pokok doa di dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjawab dari sorga. Terima kasih Bapa.
Terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang berpisah, kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, mari berkata amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on.